Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk daerah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dari keburukan-keburukannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita. Masih dalam adab menyambung hubungan kerabat. Kita masuk pada poin yang kedua. Adamu qati'atir rahim. Tidak memutuskan hubungan kerabat. Kalau kemarin kita baca perintah agar menyambung hubungan kerabat, dan dia termasuk juga perkara yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ketika datang di Madinah, sebagaimana disaksikan kesaksian dari Abdullah bin Salam yang waktu itu masih belum beriman, bahwasanya yang pertama-tama diucapkan oleh Rasulullah SAW yang dia dengar, dia mengajak kepada semua manusia untuk menyebarkan salam, memberikan makan, dan juga menyambung hubungan kerabat. Selain juga sholat malam dikala orang-orang pada tidur. Itu semua akan bisa mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebelum ini kita baca perintah untuk menyambung hubungan kerabat. Sekarang selain diperintahkan kita menyambung hubungan kerabat, kita juga dilarang untuk memutuskan hubungan kerabat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat 22 sampai 23 berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum." Fahal asaitum, maka apakah kiranya, in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, jika kalian berpaling, in tawallaitum, jika kalian berpaling, kalian akan membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan kerabat kalian. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang la'anahumullah, Allah melaknat mereka, fa'asammahum, lalu mentulihkan mereka, wa a'ma absarahum, dan membutakan mata-mata mereka, penglihatan mereka. Di dalam ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sambungkan membuat kerusakan di muka bumi dengan memutuskan hubungan kerabat. Membuat kerusakan di muka bumi, kita ketahui betapa suatu perkara yang merusak muka bumi, berbuat kerusakan di muka bumi dengan menumpahkan darah, ya, dengan mengambil harta yang bukan haknya, dan juga buat kerusakan-kerusakan atau yang bisa menimbulkan kerusakan, perbuatan-perbuatan syirik, gitu. Itu ada sebuah perkara yang besar, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sambungkan dengan memutuskan hubungan kerabat. Maka apakah sekiranya jika kalian punya kuasa
Kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kerabat. Maka apakah jika kalian berpaling dari keimanan, kalian akan bertindak kemaksiatan dengan membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi, termasuk juga memutuskan hubungan kerabat. Artinya ini perkara yang dilarang dalam agama. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyambung ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, orang-orang yang memutuskan hubungan kerabat. Allah laknat mereka. Artinya laknat adalah al-bu'du minar rahmah. Allah jauhkan dari kasih sayangnya. Allah butahkan, Allah tulihkan pendengaran-pendengaran mereka. Tidak mampu untuk melihat kebenaran. Tidak mampu mendengar seruan-seruan kebaikan. Allah tutup pendengaran, penglihatan mereka dari melihat perkara-perkara yang baik. Allah tutup sehingga yang nampak adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang terkadang hati nurani mereka mengatakan ini baik, tapi karena tertutup maka itu dianggap sesuatu yang keburukan yang harus diberangus, yang harus ditutup dan sebagainya. Ya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sekalian melakukan yang demikian itu. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menutup telinga-telinga kita, menutup pendengaran-pendengaran kita, menutup penglihatan-penglihatan kita, maka siapakah yang mampu untuk membukanya? Jika Allah Subhanahu wa taala telah menutup itu sehingga apa yang nampak dari kebenaran tidak lagi nampak sebuah kebenaran. Apa yang nampak suatu yang bagus tidak nampak suatu yang bagus. Maka naudzubillah min dzalik, jika sampai Allah Subhanahu wa taala tutup penglihatan atau pendengaran kita disebabkan karena maksiat yang kita lakukan, kerusakan-kerusakan yang kita buat, termasuk juga memutuskan hubungan kerabat. Yang mana sekali lagi kerabat ini adalah kuasa Allah. Orang tua kita bukan pilihan kita, anak-anak kita bukan pilihan kita, saudara-saudara kita bukan pilihan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka adalah saudara kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ibu kita, bapak kita, anak kita, cucu kita dan seterusnya. Paman-paman kita, bude kita, pakde kita. Yang terkadang di antara mereka ada sesuatu yang menjengkelkan, ada yang kita tidak menyenanginya. Tapi realitanya mereka keluarga kita. Mereka adalah kerabat kita yang kita harus memberikan hak kepada mereka. Yang kita punya berkewajiban untuk berbuat baik kepada mereka dan menghindarkan mereka dari keburukan. Itu yang diperintahkan. Yang jika kita lakukan maka itu adalah bernilai ibadah. Bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif menyebutkan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kerabat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras kepada kita sekalian, di mana masuk surga itu adalah cita-cita tertinggi kita sekalian. Kita rela bersusah payah, bangun malam untuk salat tahajud, bersusah payah setiap kali azan dikumandangkan salat 5 waktu kita bersegera untuk datang ke masjid. Kita bersusah payah menahan diri dari lapar, dari dahaga, dari hawa nafsu kita kepada istri-istri kita di siang hari, semata-mata karena ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita rela hujan-hujan datang ke majelis ilmu juga dalam rangka untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, semua yang kita usahakan dari kehidupan kita karena kita mengimani hari akhir, yang mana di sana tempat kembali hanya ada 2, kalau tidak di neraka di surga. Maka kita bersusah payah, berpanas-panas, berdingin-dingin kehujanan dalam rangka untuk hidup enak kepenak kerak di
di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita rela mati di jalan ini dalam rangka untuk mendapatkan itu. Yang kita semua menyadari kematian itu pasti akan kita alami. Kita tidak tahu mati kita itu karena apa, tetapi kita punya pilihan. Mati untuk husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita punya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khotimah. Karena cita-cita kita tertinggi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga. Lalu Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kerabat. Ini perkara yang besar. Jika kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan, yang menghilangkan segala kesusahan. Rasulullah SAW pernah menggambarkan antara akhirat dengan dunia atau surga dengan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala celupkan kita di surga. Rasulullah SAW mengatakan orang yang selama hidupnya selalu bergelimang dalam kesusahan, sepanjang hidupnya dalam kesusahan, tapi dia ahli surga, Allah masukkan ke dalam surga. Saat celupan diangkat, ditanya apa yang kau rasakan. Sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika ditanyakan apakah tidak ada kesusahan sedikit pun di sana, sama sekali tidak ada. Yang kemarin-kemarin nggak lupa, nggak terasa lagi, lupa. Sepanjang hidupnya dalam kesusahan, mulai lahir sampai meninggal dalam kesusahan hidupnya. Tapi kalau dia penduduk surga, semuanya itu lupa. Saking nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekejap masuk. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, setelah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan kebaikan yang banyak dari ibadah-ibadah yang disyariatkan, maka hendaknya kita mampu merealisasikan kebaikan itu dengan orang-orang di sekitar kita, khususnya dalam hal ini adalah kerabat kita. Jangan sampai karena kerabat kita itu miskin lalu kita putus hubungan. Jangan sampai karena kerabat kita itu beda organisasi katakanlah lalu kita putus hubungan. Ya, jangan sampai karena kerabat kita itu suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kita malu sebagai orang yang ahli masjidan gitu, ahli ngaji, malu punya saudara, punya misanan, punya ini dan sebagainya. Lalu kita putuskan hubungan. Jangan sampai. Kita punya kewajiban untuk menyambung. Ya, kita punya kewajiban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyambung hubungan kerabat, dan kita punya larangan. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memutuskan hubungan kerabat. Terutama kerabat yang dekat, yaitu orang tua kita. Ibu kita yang telah melahirkan. Yang dari rahimnya kemudian disebut rahim. Silaturrahim, menyambung hubungan rahim. Dari sanalah kemudian orang itu disebut kerabat. Terutama ibu kita. Jangan sampai karena ibu kita kondisi-kondisi tertentu ya kita nggak suka kemudian kita abaikan. Seperti yang ada dalam berita di Magelang atau apa, ada 2 anak atau 3 anak yang bersepakat tanda tangan ibunya dititipkan di pantai Jompo gitu, pantai Jompo, karena anaknya sudah tidak mampu ngurusi, sibuk dengan pekerjaannya. Nauzubillah min dzalik. Orang tua mampu ngimui istilahnya anak 5, anak 6, bahkan kadang-kadang ibu seorang diri ketika suaminya meninggal dunia mampu menghidupi, mampu mengayomi anak-anaknya yang masih kecil. Tatkala sudah menjadi tua, anak-anak yang diayomi justru tidak ada yang mampu untuk menemaninya di masa tuanya. Ini suatu kedurhakaan yang semoga kita sekalian tidak melakukannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini perkara yang besar, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Demikian pula karena dikaitkan dengan surga, tidak akan masuk surga atau mungkin masuk neraka, maka para ulama menghukumi kalimat-kalimat seperti ini hukumnya haram. Larangan-larangan yang dikaitkan dengan surga, ya tidak akan masuk surga, yang dikaitkan dengan masuk neraka, yang dikaitkan dengan perbuatan setan, itu ulama menghukumi perbuatan tersebut perbuatan yang haram, suatu perkara yang wajib untuk dijauhi, tidak boleh dilakukan. Maka
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengeratkan hubungan dengan kerabat. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha khalaqal khalq." Innallaha sesungguhnya Allah khalaqal khalq, menciptakan makhluk. Hatta idza faragha minhum, sampai idza apabila faragha telah selesai minhum dari penciptaan mereka, qamatir rahim. Rahim itu berdiri. Rahim itu berdiri. Faqalat, lalu dia berkata, hadza maqamul a'idi minal qati'ah. Ini adalah kedudukan orang yang kembali dari memutuskan. Qala, Allah menjawab, na'am. Ama tardhaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Ama tardhaina, apakah kamu ridho, wahai rahim? Jadi Allah Subhanahu wa taala wujudkan rahim itu sesuatu makhluk yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya bagaimana, wallahu alam. Yang jelas rahim ini berdiri di hadapan Allah dan dia berbicara kepada Allah. Ini adalah makom atau tempat atau kedudukan orang yang kembali dari memutuskan hubungan rahim, kembali ke rahim. Qala, Allah mengatakan, iya. Ama tardoina, apakah kamu ridho? An asila man wasolaki. Aku sambung man wasolaki, orang yang menyambungmu. Aku sambung orang yang menyambung rahim, menyambung hubungan rahim, hubungan kerabat. Wa aqta'a man qata'aki, dan aku putuskan orang yang memutuskanmu. Allah Subhanahu wa taala putuskan orang yang memutuskan hubungan kerabat, hubungan famili. Artinya Allah Subhanahu wa taala sambung. Ya Allah Subhanahu wa taala sambung dengan kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan untuk mendapatkan kebaikan. Allah mudahkan untuk mendapatkan petunjuknya. Ya, Allah mudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkannya. Allah mudahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Allah mudahkan dalam rezekinya, diberikan keberkahan dan lain sebagainya. Dan diputuskan dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, qalat, rahim menjawab, bala, tentu iya ya Allah. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadaki laki, maka itu adalah untukmu atau hakmu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iqra'u in syi'tum. Bacalah olehmu sekalian jika kalian mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya jika kalian punya kuasa, kalian akan berpaling dan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kerabat. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wa asammahum, Allah tulikan mereka, wa a'ma absarahum, dan Allah butahkan mata-mata mereka. Allah butahkan penglihatan-penglihatan mereka. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, dari kisah-kisah orang terdahulu, dari akibat perbuatan manusia, perbuatan buruk. Am ala qulubin akfaluha, atau hati-hati mereka telah tertutup. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran pada Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin akfaluha, atau hati-hati kalian telah tertutup sehingga tidak mampu membedakan lagi
kebenaran dan keburukan. Sehingga lebih condong kepada keburukan meskipun tahu itu adalah sebuah kebaikan. Sehingga berusaha menutup kebaikan dan menyubur-suburkan kemungkaran. Semua ada balasannya, semua ada perhitungannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam ayat ini. Kembali kepada kita sekalian. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini menceritakan, ini kabar yang wajib kita benarkan. Karena konsekuensi dari syahadat kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah diantaranya adalah seperti yang sudah kita pelajari kemarin, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun mungkin kadang-kadang nggak masuk di akal kita, belum masuk dalam pemahaman kita. Termasuk yang dikabarkan Rasulullah SAW adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib, bagaimana rahim itu bisa bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena yang ngomong Rasulullah, maka kita benarkan. Tapi kadang-kadang kita kebalik. Yang ngomong Rasulullah seringkali kita dustakan. Tapi yang ngomong orang yang nggak jelas gitu, orang nggak jelas kita percaya. Ya, seperti ya terkaitan dengan perkara yang gaib ini. Seperti dahulu tahun berapa gitu di Ngagel itu ada, nggak tahu kalau di sini ada berita akan terjadi tsunami. Akan terjadi tsunami. Supaya tidak terjadi tsunami gitu. Kemudian rumah yang ngadep ke barat bikin ketan, rumah yang ngadep ngidul bikin klepon, rumah yang ngadep ngetan bikin punar atau apa begitu. Intinya wallahu alam itu maksudnya bagaimana? Kadang-kadang kita juga bingung berpikirnya. Yang buat tsunami itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzolimi hambanya. Hamba itu sendiri yang suka menzolimi sehingga Allah timpakan azab itu. Tapi kemudian bagaimana Allah bisa disuap dengan klepon? Ini kan sudah mengherankan. Allah tidak jadi mendatangkan tsunami karena klepon. Nah, itu. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok mati ini? Nah, itu dari mana gitu? Itu dari mana? Kita sendiri ketika bertanya seperti itu nggak jelas. Ya katanya begitu. Semuanya katanya. Tapi itu kita percaya. Sehingga kita merasa ketakutan lalu membuat apa yang diomongkan itu, buat klepon, buat ini sesuai dengan. Akhirnya makanan itu mubadir karena semua bikin klepon, semua bikin ketan, akhirnya mubadir, gak ada yang makan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya tabdir itu, perbuatan tabdir itu, menyanyiakan harta dan sebagainya, itu temannya setan. Itu temannya setan. Itu kadang-kadang itu lebih dipercaya daripada omongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mosok gitu, mosok rahim ngomong mosok satu contoh gitu. Masih banyak yang begitu itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Artinya dalam hadis-hadis dan ayat-ayat yang kita baca ini, intinya adalah melarang kita memutuskan hubungan kerabat, memutuskan sanak famili. Ya, sanak itu ya ada yang sanak dekat, ada yang sangat jauh. Tergantung daerahnya masing-masing. Ya, tergantung daerah masing-masing. Kadang-kadang ada yang misanan itu masih dianggap dekat, ada yang misanan itu masih dianggap jauh dan seterusnya. Berhenti dulu apa? Berhenti dulu. Silakan diminum.
Poin yang ketiga, tes. Poin yang ketiga, ya wis. Sudah, kita lanjutkan. Poin yang ketiga, silaturahimi binus hihim wa irsad tidhalihim wa tadhkiri ghafilihim. Menyambung hubungan kerabat itu dengan menasihati mereka. Wa irsad tidhalihim, dan memberikan petunjuk jika mereka tersesat, dan mengingatkan ketika mereka lalai. Wa tadhkiri ghafilihim. Saya ulangi. Jadi menyambung hubungan kerabat itu banyak ragamnya. Di antaranya termasuk kategori menyambung kerabat itu, kita memberikan nasihat kepada kerabat kita. Jangan dibalik. Engko nek tak nasihati engko malah putus hubungan dengan kerabat. Engko nek tak kandhani aja ngene, aja nglakoni ngene iki engko malah putus hubungan sana. Ini kebalik namanya. Karena menyambung hubungan kerabat itu memberikan kebaikan, dan nasihat itu adalah sebuah kebaikan. Ya, nasihat itu adalah sebuah kebaikan. Justru kalau kita biarkan dia larut dalam kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan, maka besok di akhirat akan menjadi musuh bagi dia, bagi kerabatnya. Di sini memang bersatu, tapi di akhirat dalam kehidupan yang sesungguhnya, karena bandingannya kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu jauh sekali, ratusan tahun. Ya, sehari di akhirat berapa cepat? Lali? Nah, sehari di akhirat itu sekian tahun. Maka sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya bagi kita adalah kehidupan di akhirat. Di dunia itu ibaratnya kata orang tua kita itu mampir ngombe. Mau mampir ngombe, artinya cuma sebentar. Cuma sebentar. Tapi yang sebentar ini seringkali melalaikan kita sekalian. Fitnahnya dunia, yang kita berlindung dari fitnah dunia. Fitnatil mahya wal mamati. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kita baca itu, doa itu setiap kali kita tasyahud ya, tasyahud. Karena dunia itu dekat, lebih dekat daripada akhirat. Dunia itu meskipun sebentar, tapi mampu melalaikan manusia, sehingga menjadikan manusia rugi. Ya, sebentar, dan itu kita saksikan setiap hari, kita saksikan dunia itu sebentar. Ada orang yang baru lahir mati. Ya, ada orang yang bahkan belum dilahirkan sudah mati di dalam kandungan. Ada yang lagi lucu-lucunya usia 7 tahun, 6 tahun mati. Ada juga yang lagi gagah-gagahnya menjadi seorang pemuda, lagi kuasa-kuasanya menjadi pejabat, mati. Ada juga yang nggak pejabat, ya mati. Yang sehat, tahu-tahu mati. Tadi juga sudah ada yang meninggal dunia. Katanya kemarin ya masih miang. Tadi meninggal dunia. Jam 11 malam diumumkan tadi dikubur. Kemarinnya masih melaut. Mati. Ada juga yang agak tua dari itu. Yang mentok-mentok tua, umurnya umat Nabi Muhammad itu kisaran 60-70 tahun. Dan itu sebentar bagi yang usia 60 tahun baru masih terasa ketika dia menjadi anak-anak, masih dekat sekali. Bagaimana dia waktu remaja, masih dekat sekali. Masih kecil-kecil, ketunggon mbah-mbahnya itu masih lekat dalam ingatannya. Umur 60-70 tahun. Amaru ummati ala sitina wa sab'ina sana, kata Rasulullah SAW. Umur umatku itu ya kisaran 60-70 tahun. Ada yang lebih dari itu kata Rasulullah, tapi tidak banyak. Tidak banyak.
Tapi itulah dunia, ya, itulah dunia. Makanya kita ngaji dan sebagainya agar kita diingatkan, agar kita ada mendapatkan peringatan. Istilahnya ya baterai itu ya dicas-cas wae lah gitu. Api itu dicas-cas wae gitu. Ben terang terus, bisa nyala terus gitu. Ya. Biar ingat hakikat kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi menyambung hubungan kerabat itu dengan memberikan nasihat kepada kerabat kita. Ya, menasihati mereka, mengajak mereka dalam kebaikan, yang durung sholat diajak sholat. Ya, yang masih melakukan kemaksiatan dibilangin akan larangan hal itu, ya, akan bahayanya dan sebagainya, berikan nasihat kepada mereka. Wa irsadi dzalihim, ya, menunjukkan jika mereka tersesat. Mereka tersesat berpaling jauh, ditunjukkan ini loh jalan yang benar ini gitu. Wa tadhkiri ghafilihim, dan mengingatkan mereka jika mereka lalai. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir, dan berikanlah peringatan ashiratakal aqrabin, kepada kerabat-kerabat dekatmu. Ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus perintah juga kepada kita sekalian, karena Al-Qur'an turun adalah menjadi pedoman bagi kita sekalian. Kita sekalian bisa ngaji dan mengerti tentang agama kita. Mari kita ajak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, anak istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita misanan, bahkan minduan, untuk juga merasakan apa yang kita rasakan. Ya, jika kita tidak bisa memberikan nasihat, kita ajak, kita bisa mengajak. Adapun mau atau tidak itu kan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya kewajiban untuk menyambung hubungan kerabat ini dengan mengajak mereka kepada kebaikan, menasihati mereka, mengingatkan mereka. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Peringatan kerabat dekat. Kalau kita masuk surga, tentu kita ingin keluarga kita juga masuk surga. Jika kita mendapatkan kenikmatan dan beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, maka tentu kita ingin orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri kita juga merasakan yang demikian itu, kedamaian itu, ya, jalan keselamatan itu. Maka berikanlah peringatan kepada keluarga dekat. Orang kok sing adu-adu didakwai tapi sing parak malah lalai. Pembantunya nggak didakwai gitu, orang tuanya nggak didakwai gitu. Ya, dakwah itu tidak mesti harus ceramah begini. Ya, dakwah itu banyak berbagai cara kita bisa melakukan dakwah. Intinya adalah dakwah itu mengajak kepada kebaikan, dari kegelapan mengajak kepada terang benderang, dari kemungkaran kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kegelapan jahiliyah kepada nur cahaya Islam. Ya. Dakwah. Gimana caranya? Buatlah cara yang sebaik mungkin, yang tidak melanggar syar'i. Ya, yang intinya adalah bagaimana orang itu mau. Dan dengan cara yang halus, insya Allah itu lebih mengena daripada dengan cara yang kasar. Ayo, sholat toh, gak gelem tempeleng. Mungkin sholat anak kita, kalau ada kita. Tapi ketika kita tidak ada, gak akan sholat. Karena dia sholat karena takut kita tempeleng. Nah, sholat, gak tak itu gue. Nah, makanya berikan kesadaran, diajak, dibiasakan dan sebagainya sehingga menjadi biasa. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lamma unzilat hadhil ayah, lamma tatkala unzilat diturunkan hadhil ayat-ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Quraisyan, suku Quraisy. Rasulullah SAW bagian dari suku Quraisy, suku yang paling mulia di Arab. Suku Quraisy, suku yang mulia. Fajtama'u, lalu mereka berkumpul. Fa'amma wa khassa, yang umum ataupun yang khusus.
Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay, anfidu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai anak keturunan Murrah bin Ka'ab, anfidu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdus Syams, wahai anak keturunan Abdus Syams, anfidu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan Abdi Manaf, anfidu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, semakin mendekat kerabatnya kepada Rasulullah. Ya Bani Hashim, wahai anak keturunan Hashim, anfidu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak keturunan Abdul Muttalib bin Hashim, anfidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah, Fatimah anaknya Rasulullah SAW sendiri. Ya Fatimah, wahai Fatimah, anfidi nafsiki minan nari, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni, karena sesungguhnya aku la amliku lakum minallahi syai'a, la amliku, aku tidak memiliki lakum untuk kalian, untuk menolong kalian, minallahi dari Allah syai'an sedikit pun, ghaira anna lakum, selain bahwasanya kalian itu rahiman, kerabat. Sauballuha bibalaliha, maka aku akan menyambung hubungan kerabat ini. Artinya sauballu, aku akan membasahinya, menjaganya. Jadi, karena sesungguhnya kalian itu adalah kerabatku, maka aku akan menjaganya, menjaga hubungan kerabat ini. Aku lakukan demikian ini karena kalian semua memang kerabatku. Ya. Jadi ketika disebutkan dalam hadis ini, ketika turun ayat ini, ya, semisal ayat ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir gitu, wasiyabaka fatahhir wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika turun ayat ini, dan berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu, maka Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan mereka. Dalam riwayat yang lain, ketika mereka berkumpul, Rasulullah SAW katakan, apakah kalian percaya jika aku katakan di balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kita ini? Mereka mengatakan, kami percaya, kami tidak pernah mendapati kamu itu berdusta. Ya, memang Rasulullah SAW sejak kecil dikenal sebagai, atau digelari oleh mereka sebagai Al-Amin. Ya, orang yang bisa dipercaya, yang gelar itu tidak diberikan kepada selain Nabi SAW. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, memberikan peringatan kepada mereka, sampai Abu Jahal itu marah. Ya, Abu Jahal marah. Ya Muhammad, alihada jama'tana, wahai Muhammad, apa karena alasan ini kamu mengumpulkan kami ini? Kalian itu orang muda, kita ini tokoh-tokoh gitu ya, tokoh-tokoh Quraisy gitu. Kerabat Nabi, orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh, paman-paman beliau adalah tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Arab saat itu. Apakah karena cuma begini ini kalian kumpulkan kami ini, orang-orang besar ini? Hayada jamaah tanah. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ini Muhammad. Jadi soal orang-orang itu yang nggak beriman kepada Rasulullah itu bukan nggak percaya kepada Rasulullah. Secara pribadi Rasulullah itu dipercaya oleh mereka. Rasulullah itu dipercaya oleh mereka. Yang tidak mau mereka itu tidak mau mereka ikuti itu karena Rasulullah SAW mengajak hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menyembah Tuhan yang esa, yang satu. Sementara yang mereka sembah adalah banyak. Yang mereka ingkari dan musuhi dan perangi itu karena Rasulullah SAW membawa panji tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang kita tahu maknanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu. Sebagaimana mereka itu juga tahu karena orang Arab tahu artinya la ilaha illallah. Di sana ada penafian, di sana ada peniadaan. Maka mereka katakan seperti yang hari ini orang katakan kepada orang yang memegang tauhid ini.
yang mendakwakan tauhid ini. Ini orang ini menghina Tuhan-Tuhan kita ini, gitu. Melecehkan, menyalahkan gitu. Dengan kalimat la ilaha illallah itu, di sana ada peniadaan. La ilaha, tidak ada sesembahan. Artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak disembah. Jadi meniadakan segala bentuk yang disembah oleh manusia ini. Yang disembah manusia ini banyak sekali. Bahkan ada orang yang menyembah hawa nafsunya juga. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kata Allah, apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya yang selalu diikuti. Yang selalu diperturutkan. Orang menyembah hawa nafsu, tapi semua itu tidak benar. Semua itu adalah sembahan yang batil. Nah, mereka tahu itu. Orang-orang Arab itu tahu ini kalimat ini maknanya begitu. Mereka orang Arab. Tahu di sini ada peniadaan. Bahwasanya sesembahan-sembahan mereka itu secara langsung tidak langsung dikatakan sebagai sembahan yang batil. Maka inilah menjadikan mereka marah. Lalu ditetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang benar untuk disembah. Illallah, kecuali hanya Allah yang hak untuk diibadahi. Ya, itu yang mereka enggak mau. Sebenarnya mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembah mau. Mereka kalau bersumpah juga Allahi gitu. Bahkan ketika di Al-Quran disebutkan, kenapa kamu menyembah patung-patung ini? Apa dia alasannya? Oh enggak, saya enggak menyembah patung-patung ini. Jadi mereka juga bukan orang bodoh. Patung itu mereka buat dari macam-macam bentuk. Mereka tahu ini benda mati yang diserupakan dengan wajah orang-orang soleh gitu. Dahulu dikasih nama dengan nama-nama orang soleh dahulu. Maka mereka katakan, la na'budu ma na'budu, aku enggak menyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Aku melakukan demikian ini untuk mendekatkan aku ya kepada Allah. Ini sebagai perantara. Agar dia mendekatkan aku, mendekatkan apa yang aku inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga mengimani Allah. Hanya saja karena mereka menyembah tuhan-tuhan yang banyak, ya, menyembah tuhan yang banyak itulah maka apa? Mereka tidak benar, mereka batil, sembahan-sembahan itu batil. Karena mereka tidak mau bersahadat, maka mereka bukan muslim. Jadi mereka sungguhnya mau, bahkan menawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wes gak usah rame-rame Muhammad, kamu itu bikin kerukunan nasional hancur. Gini aja, kamu pengen apa? Oke, kita nyembah Tuhanmu kan. Satu masa kamu nyembah Tuhan kami. Begitu, mereka mau nyembah gitu. Tapi mereka nggak mau Tuhan yang satu gitu. Mereka mau Tuhan yang banyak. Dan mereka marah karena dikatakan Tuhan-Tuhan itu batil semua. Nggak benar. Dan hanya ditetapkan hanya Allah saja yang benar. Wah, ini kapling surga ini. Ya, kira-kira orang jahiliyah dulu mengatakan begitu, wah kayak surga miliknya sendiri gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga sampai mereka menuduh Nabi tukang sihir dan sebagainya. Mereka nak perangi Nabi SAW. Mereka ingin membunuh Nabi. Karena itu bukan gak percaya karena Nabi, gak percaya dengan apa yang disampaikannya. Dan ini juga akan terus terjadi. Orang kadang-kadang baik dengan kita, ngomong dengan baik dengan kita. Tapi kalau menyangkut ngaji, kalian akan dimusuhi. Itu sudah sunatullah. Itu kan sudah sunatullah. Dan yang musuh pertama-tama kebanyakan dari kerabat-kerabat kita sendiri, dari tokoh-tokoh di masyarakat kita. Itu sudah sunatullah. Maka hanya kita bersabar. Ya, ini sampai keterlaluan ya kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita sampaikan adalah Al-Qur'annya Allah, hadisnya Allah, hadisnya nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya sudah, Allah yang ngurus. Kita hanya melakukan. Nah, kita kembali kepada bahasan kita ini. Jadi Nabi SAW mengumpulkan kerabatnya dari suku Quraisy yang jauh sampai yang dekat, yaitu anaknya sendiri. Mengingatkan kepada mereka agar menyelamatkan dari api neraka. Ya, menyelamatkan diri mereka agar menyelamatkan dari neraka. Karena Rasulullah SAW, meskipun beliau Nabi, kerabatnya mereka, Rasulullah SAW tidak mempunyai kemampuan sedikit pun untuk menyelamatkan mereka. Makanya Rasulullah SAW ketika Abu Thalib mau meninggal dunia juga diingatkan akan hal itu.
Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Yang aku akan jadikan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian tokoh Quraisy yang waktu sebelum sudah datang di sana mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kau membenci agama nenek moyangmu? Membenci agama Abdul Muthalib? Nah, akhirnya Abu Thalib sampai enggak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah katakan lagi, mereka katakan lagi seperti itu. Sampai akhirnya di akhir hayatnya Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Rasulullah SAW tidak mempunyai kemampuan sedikitpun. Walaupun itu kerabat Nabi, kalau dia tidak mengikuti Nabi dalam kebaikan dan ajarannya, ya juga tidak akan selamat dari api neraka. Ya. Tapi di sini pelajaran bagi kita sekalian, walaupun berbeda, tetap kita harus mengingatkan kerabat kita itu sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kerabat kita, ya, anak-anak kita, istri-istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan sebagainya. Tidak berani mengatakannya, ya kita ingatkan dengan doa-doa kita, ya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala merubah keadaannya menjadi lebih baik, ya. Walaupun itu dikategorikan selemah-lemah iman, ya, kemungkaran, termasuk kemungkaran kerabat, ya kita berusaha untuk merubahnya dengan kekuasaan kita jika kita punya, atau kalau tidak mampu ya dengan dengan lisan kita nasihati, kita sampaikan. Dan jika tidak mampu ya tetap harus diusahakan dengan doa-doa, dengan hati yang mengingkari akan kemungkaran itu, ya, tidak malah mendukungnya. Nah, masih ada kewajiban untuk merubah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, rasanya wis rada garing tenggorokan. Ya, mudah-mudahan menambah besarnya pahala kepada kita semua, kepada saya juga, kepada antum sekalian yang mungkin harus pasang telinga lebih ya, setelannya harus lebih dikencangkan lagi agar mendengar, karena kadang-kadang suara saya rada breng saidi gitu. Ya demikian yang bisa kita pelajari, kita cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita sambung kembali, dan semoga apa yang sudah kita pelajari bisa merubah dan memperbaiki keadaan kita, perilaku kita dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita senantiasa berkumpul dalam kebaikan dan meninggal dalam husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.